Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama kami di Jas Merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Oke, halo teman semua. Halo. Ya, jadi teman-teman kita dari kelas 12 4 bersama aku Raffi Syabani. Aku Rosalia Maharani. Aku Muhammad Irfan Kumaidi. Aku Muhammad Haikal. Jadi kita di sini adalah ngapain ya? Kita di sini ngapain? Nongkrong. Enggak dong. Enggak dong. Kayak nongkrong tapi lebih agak berkualitas dikit Ya, sih. ada isinya, ada isinya. Jadi kita nggak cuma yapping di sini, kita juga membahas mengenai sejarah ya teman-teman ya. Nah, jadi sejarah atau materi yang akan kita bahas kali ini mungkin berhubungan sama masa-masa apa ya? Masa-masa Bapak Soeharto, yaitu pada masa Orde Baru. Ya, gitu. Jadi ini adalah tugas video dari Bapak Zulkifli Pulana yang sangat baik hati pembimbing. Terima kasih atas tugasnya. Terima kasih. Jadi kita tahu nih mengenai banyak hal mengenai sejarah-sejarah pada masa Orde Baru. Oke, jadi aku mau ngelurusin sebentar ya. Jadi untuk pembahasan kita kali ini, disclaimer, kita mohon maaf apabila ada materi yang mungkin kurang pas atau tidak sesuai, karena memang kami juga masih pelajar ya, kita semua di sini manusia, bukan nabi boy. Jadi memang ya kita memang manusia, banyaknya tempat salah ya, tempatnya salah ya. Kita masih butuh info-info lagi. Betul. Jadi misalnya kalau misalnya kita ada yang kurang tepat informasinya, bisa di komen ada yang benarnya gimana, agar kita semua di sini bisa belajar mengenai sejarah-sejarah masa Indonesia. Baik lagi, back to the topic. Jadi kita di sini kita akan membahas masa Orde Baru. Bapak Soeharto. Orang yang sering banget dibilang dia tuh punya stigma negatif di masa lampau tentang Indonesia gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah dengar masa Orde Baru, orang-orang tuh emang udah berpikir, oh Orde Baru itu isinya Krismon, terus Betul. apa strategi 1998 yang mahasiswa dibunuh, bener. terus ada penjarahan di mana-mana. Tapi sebenarnya tuh semua pasti ada alasannya dan Ada latar backstory. belakangnya. Iya. Ada latar belakangnya. Jadi kita di sini semua akan membahas tuntas dari awal hingga akhir. Jadi untuk kita nih pertama, jadi kita akan terbagi 2 sesi ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai pembangunan ataupun di bidang ekonomi tentunya, yang akan membahas mengenai mungkin trilogi pembangunan dan juga ada revolusi hijau swasembada pangan. Oh iya. Kita semua akan membahas itu di sini. So, without any further ado, let's go. Oke. Jadi kita di sini mau ngebahas Orde Baru. Tadi sudah disinggung Krismon, demo, itu kan negatif ya, negatif. Iya. Semua itu banyak banget yang negatifnya. Tapi nggak semua di masa Orde Baru itu negatif. Iya. Jadi ada peningkatan di pembangunan juganya. Nah, untuk pembangunan ini, maksud pembangunannya itu apa sih? Jadi untuk pembangunan di masa Orde Baru ini bukan infrastruktur ya, bukan gedung-gedung doang, tapi pembangunan di sini mencakup berbagai banyak hal. Misalnya bidang pendidikan, bidang infrastruktur juga termasuk, terus juga bidang sosial dan lain sebagainya, itu dicakup menjadi satu, menjadi namanya itu pembangunan. Nah, pembangunan ini juga memang sebenarnya direncanakan oleh Bapak Soeharto untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari bangsa Indonesia itu sendiri, maupun orangnya dan juga maupun bangsanya juga. Terlebih juga di masa Orde Baru ini kan emang masa yang emang udah lama, jangka waktunya itu lama, 30 tahun. 30 Gak mungkin kalau misalnya sorry berisik. Nah, gak mungkin kalau misalnya kita menjabat tapi kita nggak punya apa aja sih tujuan, visi misinya nggak ada, nggak mungkin. Jadi kita tuh pasti punya yang udah distrukturin untuk memajukan Indonesia. Iya, benar banget. Jadi untuk di sini ada sebuah konsep nih. Apa tuh Kak? Konsep untuk masa pembangunan ini itu Soeharto mengkerucutkan menjadi sebuah konsepsi, yaitu namanya trilogi pembangunan. Nah, iya, trilogi pembangunan. Ada 3 kah? Iya, ada 3. Apa aja ya? Kalau nggak salah tuh trilogi pembangunan itu kan emang ada 3 ya. Itu seperti salah satunya kan ada pemberatan pembangunan. Jadi tuh
dia tuh benar-benar diratain semua jalurnya. Jadi oke. jalurnya buat lebih enak untuk transportasi. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa Indonesia itu dulu tuh dijajah. Dan untuk transportasi antara kota satu ke kota lain itu benar-benar sulit gitu. Jadi di Jalan Pak Soeharto itu akan dibangun. Dan yang kedua itu ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di zaman Soekarno itu terjadi inflasi yang cukup besar. Dan itu cukup membuat ekonomi Indonesia itu jatuh. Jadi di zaman Pak Soeharto ini beliau itu berusaha untuk mengurangi inflasinya. Apalagi apalagi pas itu kan bukannya kita juga ada utang ya dari zaman Soekarno. Iya. Betul. Karena yang kita tahu juga kan di zaman Orde Lama, Pak Soekarno itu kan emang menggencarkan pembangunan kayak hasilnya GBK, patung-patung, lapangan banteng lapangan banteng juga. Bahkan patung selamat datang itu tuh semuanya pakai anggaran dari ngutang. Karena Indonesia di saat itu tuh awalnya punya uang, tapi karena di situ kita pakai buat ngebuat GBK, buat ASEAN Games, jadi uang kita habis dan kita harus minjem ke luar. Terus kalau nggak salah ada 3 ya satunya. Ada 3, oke. Yang terakhir itu adalah stabilitas nasional. Dia itu lebih ke arah supaya warga Indonesia itu memiliki suatu bekerja kayak militernya ditingkatkan. Oke. Jadi SDM-nya ya ditingkatin ya. SDM-nya ditingkatkan. Dari berbagai sektor. Betul, dari berbagai sektor. Iya benar banget. Jadi untuk jadi si Bapak Soeharto ini memang merencanakan konsepsi pembangunannya itu berupa trilogi pembangunan dari 3 ini. Kayak pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional. Jadi ada SDM, terus juga ada pembangunan ya, infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, ekonomi juga meningkatkan anggaran negara gitu lah ya maksudnya ya. Tapi itu kan trilogi tujuannya kan. Tujuannya. Tapi ada nggak caranya nih? Nah, jadi untuk Bapak Soeharto ini memang merencanakan sebuah rencana nih. Apa? Nah, yaitu namanya Repelita, teman-teman. Repelita, yaitu Repelita ini adalah rencana pembangunan 5 tahun. Nah, jadi kan Soeharto di sini menjabat selama 30 tahun ya, kata Rosaliana tadi memang benar ada 30 tahun. Nah, jadi pada masa Orde Baru ini memang 30 tahun ini menjadi sebuah rencana gitu loh. Ada rencana untuk meningkatkan tadi dengan melakukan konsepsi trilogi pembangunan itu dengan cara Repelita. Jadi setiap 5 tahun ini misalnya dari tahun ke-1 tahun ke-1 menjabat 5 tahun itu ada Repelita 1. Nah, itu nanti selanjutnya Repelita 2, Repelita 3, jadi kelipatan 5. Kelipatan 5. Berarti ada 6. Iya, ada 6. Ada 6 Repelita yang terlaksanakan pada masa Orde Baru. Tapi nggak semua terlaksanakan. Oh, kenapa? Kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu dari Repelita pertama. Aku kayaknya tahu nih kalau. Nah, ya jadi pada tanggal 1 April itu 1969 itu Soekarno memang Soeharto memang mengadakan Repelita pertama pada 1 April 1969. Nah, tujuannya ini yang awalnya itu juga memang terkhususkan untuk mata pencarian kita pada saat itu, Cak. Oh, apa? Aku tahu, pertanian. Pertanian. Jadi kita di Repelita 1 ini memang Soeharto merencanakan untuk agar lebih memfokuskan kepada bidang pertanian ini dengan dari awalnya yang pakai yang masih kayak tradisional. Kita masih gituin benar-benar tenaga manusia gitu. Sekarang udah mulai beralih ke industri. Jadi pertanian betul. Itu dialihin ke sektor industri. Dan juga pertaniannya itu lebih modern lah ya istilahnya ya, lebih modernisasi, lebih next level gitu. Yang awalnya cuma kayak pakai sapi ataupun mengharapkan cahaya matahari, air doang dibajak. Nah, sekarang kita juga ada pakai pestisida mungkin. Pokoknya modernisasi lah, bener kata Haikal. Pokoknya agraris itu tuh bener-bener berusaha banget ditingkatin sama si Pak Soeharto itu lewat berbagai rencana-rencananya.
Tapi nggak cuma itu, dia tuh karena kita balik lagi tadi trilogi, dia pengen ngebangun stabilitas. Iya. Jadi kan dia tuh benar-benar ngecakup semuanya, bahkan tentang kerohanian yang kayak agama, tentang betul. kayak diri kita biar lebih baik tuh juga diperhatiin sama Soeharto. Iya, terus juga itu agama juga, pendidikan juga. Iya, Itu kenapa dibangun apa namanya? Dibangun sekolah-sekolah juga, terus juga banyak guru-guru nih yang iya tempat ibadah juga ada, tempat ibadah. Makanya tadi yang Rasulullah rohani, dia terus juga kasih kitab-kitab. Beliau memang memberikan yang tadi kan udah ada tempat ibadah, nah itu beliau juga ngasih kitab-kitab sesuai agamanya masing-masing gitu, jadi merata gitu loh semuanya. Nah tapi untuk yang Replita 1 ini itu mungkin berarti 69 berakhirnya di 74. Oh iya, 5 Kenapa? tahun. Iya 5 tahun, 69 ke 74, 5 tahun. Nah tapi di Replita ini itu mengalami apa ya namanya ya, ada kekurangannya juga. Apa tuh struggle ya? Nah jadi kan yang tadi kita bilang ya, kita ngebangun, Iya. kita ngubah dari tradisional ke modern. Banyak bangun-bangun apa tuh, kita ngasih kitab-kitab gitu juga dari yang rohani juga gitu. Masa kita nggak butuh duit? Butuh dong. Butuh dong buat. Butuh. Nah itu memang pada saat itu keadaannya memang dari awal kan emang dari awalnya kita masih ada utang banyak, Belum terus stabil. akhirnya belum stabil Masih keuangan chaos negara, kan? masih chaos, bener banget. Nah oleh karena itu kalau nggak salah di sini sudah mulai kita mengumpulkan apa ya namanya, orang-orang yang negara-negara yang sudah kita utangin Lewat apa kak? lewat IGI. Gigi. Gitu apa kan? Nanti bakal dijelasin di sesi selanjutnya. Jadi di sini kita fokusnya cuma di pembangunan aja. Untuk IGI nanti kita akan dibahas di sesi selanjutnya karena memang untuk IGI ini masih simpang siur sih kabarnya ya. Jadi memang kita nggak bisa menekankan kalau misalnya IGI itu memang jadi yang aku tahu untuk IGI-nya ini memang kan kita ngumpulin nih negara-negara yang memang kita utangin pada saat itu. Kita berkumpul situ kayak gini, kita ngebahas. Jadi Indonesia ngomong kayak gini, ini itunya ya. Aku mau ngebangun Indonesia agar lebih maju. Terus negara-negara yang kita utangin ini justru malah ngasih kita modal. Tujuannya Indonesia itu kayak kurangin lah utangnya dulu. Kan karena kita kan mau karena kita ngebangun juga ini. kita butuh juga. Kita juga butuh juga. Jadi katanya Indonesia tuh justru dikasih modal dari IGI, dan IGI ini katanya tuh turunannya IMF. Nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Jadi IGI tuh dia ngasih modal lagi ke Indonesia agar Indonesia bisa menjalankan Replita 1 sampai 6 ini gitu. Nah, ya mungkin ya tadi karena stabilitas keuangan ekonominya masih belum stabil, terus juga banyak anggaran-anggaran gitu kan, akhirnya pada tanggal 31 Maret 1974 Replita 1 pertama atau Replita ke-1 itu dibubarkan dan langsung ke Replita kedua. Nah di FYI nih untuk Replita ini kayak misalnya yang satu udah belum terlaksanakan, kita pindah nih ke sektor selanjutnya, itu enggak. Jadi untuk Replita 1, kedua atau selanjutnya itu tuh bakal tetap dilanjutin meskipun yang sebelumnya itu belum selesai, kita tetap melanjutkan. Berarti dikembangkan gitu. Dikembangkan justru sampai itu tuh memang benar-benar bisa benar-benar terlaksanakan gitu. Makanya tetap dilanjutin gitu. Ya lanjut, kita move on ke Replita kedua. Pada tanggal 1 April 1974 itu memang Replita 2 memang ada tujuannya juga masih ada. Masih Masih dilanjutin dari yang Replita kemarin. 1 karena Replita 1 ini kan kita juga belum sepenuhnya tercapai kan. Betul. Masih kayak ibaratnya tuh di Replita 1 tuh kita masih berusaha ngestabilin. Berarti di Replita kedua ini kita tuh udah mulai kayak nge-gaining, udah kelihatan dampaknya gitu dari usaha-usaha ini semua. Iya, di sini ada 5 cakupan nih sasaran yang diwujudkan Yang krusial, untuk yang di Replita 2 nih. Adanya tersedianya bahan pangan dan sadang yang cukup.
Itu bidang pertanian ya mungkin ya. Betul. Ya. Terus tersedianya perumahan serta fasilitas lain, luasnya sarana dan prasarana, meratanya kesejahteraan rakyat, luasnya kesempatan kerja. Jadi memang pada saat itu gedung-gedung dibangun, pendidikan banyak yang dibangun. Nah di situ banyak dong lapangan SDM pekerjaan, naik. iya SDM. Kita juga naik pastinya, karena karena kan pendidikannya juga dinaikin. Dinaikin, bener banget. Nah, emang pada saat itu kan kayak as we know, kalau misalnya di Jawa itu kan memang penuh banget, sesek, ya kan? Dari dulu. Nah, oleh karena itu di Repelita kedua ini juga menghadirkan transmigrasi. Jadi orang-orang nih yang wilayahnya kayak Kalimantan, Sulawesi itu kayak yang dari Jawa dipindahin ke situ. biar kayak merata gitu. Jadi nggak ada kesetimpangan di situ. Jadi yang semuanya memang banyak orangnya, tetap dibangun, pendidikan memang masih ada di pelosok. Jadi memang di Repelita kedua ini memang diusahakan untuk pemerataan masyarakatnya agar rata gitu loh semuanya. Tapi ada hambatannya nggak sih kalau misalnya sini? Ada juga. Apa tuh? Itu ya? Aku pernah baca hambatannya itu dia udah mulai ada inflasi kah? Karena naik. Oh iya kah? Oh iya ada inflasi. Ada inflasi ya? Ada. Oh. Nah, Berarti- inflasi itu tuh karena kan kita udah ngenaikin harga ekspor. Nah, di situ tuh penjualan kita di luar itu naik. Nah, yang di dalam sini itu kayak kurang bisa capable buat iya, ngeraih itu semua gitu loh. Walah, jadi emang untuk Repelita kedua ini juga memang ada struggle-nya juga ya. Itu kembali lagi ke inflasi juga. Tapi itu masih bisa diatasin sama pemerintahan. Jadi di Repelita kedua ini tuh masih bisa dianggap berhasil. Oh iya, berarti masih dianggap sukses ya. Nah, berarti mungkin ada beberapa struggle gitu inflasi tadi memang yang agak nyinggung sedikit. Iya, dikit. Iya, dikit gitu, nyenggol dikit. Tapi akhirnya memang Repelita kedua ini memang terlaksanakan ya. Dan dianggap sukses oleh masyarakat pada saat itu. Jadi pada akhirnya pada tanggal 31 Maret 1979 itu akhirnya Repelita kedua ini resmi disukseskan dan move on ke Repelita ketiga. Wah, Aku punya fun fact nih. apa? Untuk Repelita ketiga ini aku sering baca di Google, kalau misalnya teman-teman bisa lihat nanti. Jadi kita chill aja. Irfan, silakan. Ini mereka atau ya? Iya, aman. Jadi memang di Repelita ketiga ini memang agak rada spesial. Apa nih? Kenapa itu? Jadi untuk Repelita ketiga ini memang dianggap sebagai, pasti nanti teman-teman bilang Repelita ketiga trilogi pembangunan. Ya, waktu aku baca, pas aku cari-cari juga, Ya. aku sempet banget bingung kayak apa hubungannya trilogi pembangunan sama Repelita ketiga? Kenapa harus Repelita ketiga? Nah, Sedangkan kita tuh punya 6 Repelita. nah, kenapa nggak 6-6-nya aja Nah, itu? Kenapa harus 3 gitu? Iya, kenapa harus di 3? Karena di Repelita ketiga ini teman-teman, itu tuh memang tadi apa? Pemerataan pembangunan, Dan pembangunan, Stabilitas. stabilitas nasional, sama ekonomi. pemerataan ekonomi. Itu semua dicakup di Repelita ketiga. Nih, jadi di sini ada 8 jadi di Repelita ini Soeharto merencanakan 8 jalur pemerataan. Itu ada pemerataan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pemerataan pendidikan, kesehatan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan pembangunan, pemerataan keadilan. Jadi di semuanya ini di Repelita ketiga ini memang semua yang ada di trilogi pembangunan semua ada di Repelita ketiga dan dianggap sukses. Wow. Sukses semua di Repelita ketiga. Jadi di sini ada Thank you so much. Oh ya, thank you. Jadi memang di Repelita ketiga ini memang ada semuanya, itu trilogi pembangunan cakup semua di sini. Jadi pendidikan dinaikkan, Oh,
pendidikannya juga dia tuh spesifik, kayak misalnya kan kita emang udah mau ningkatin di bidang industri kan. That's why dia tuh ngasih sekolah kejuruan Oh iya teknik bener. gitu. Kejuruan teknik lebih Jadi itu ke dia awal industri. kayak SMK sampai SMK, sekarang gitu. ya. Jadi tuh emang udah ditunjukin kayak udah terstruktur gitu loh. Bahkan dari Iya. segi pendidikannya dari awal itu udah Nah iya bener banget. Jadi untuk di sini memang tadi yang tadi pendidikan. Terus juga kan kita udah melakukan transmigrasi kan. Nah di situ kan banyak nih dibangun-bangun, sumber daya. iya, bangun-bangun sekolah. Otomatis stabilitas nasional atau SDM-nya ini meningkat. Banyak lowongan pekerjaan, banyak pembangunan di situ kan. Jadi banyak lowongan pekerjaan yang akhirnya di situ banyak yang nggak nganggur. Diratain tuh semuanya. Jadi banyak yang nggak nganggur. Terus juga pemerataan pembangunan, masuk kan tadi pemerataan pembangunan, stabilitas nasional, terus pemerataan ekonominya. Nah, Di ekonomi ini pada masa Republik ketiga naik, alhamdulillahnya. ya Nah, soalnya emang bener strateginya kayak gitu. Kita tuh ngebenerin sumber daya manusianya dulu, lapangan pekerjaan, makanya ekonomi naik, bukan karena makan gratis. Iya kan? Iya benar. Iya jadi emang di Republik ketiga ini memang tiga trilogi pembangunan ini memang semuanya tuh kita nggak ada struggle, belum ada. Makanya ini tiga-tiganya tuh sukses, kita semua menaikkan kualitasnya mulai dari pembangunan manusia dan juga ekonominya juga meningkat. Gitu. Tapi migasnya juga naik nggak sih? Soalnya kan Iya. kita ngelakuin transmigrasi ke Transmigrasi. Kalimantan, ke Papua, dan itu tuh emang bener-bener sumber daya alamnya di sana melimpah. Dan emang kalau sumber daya alam, kalau misalnya emang ada manusia yang bisa mengelola, itu kan udah kayak big prospect banget kan buat ekonomi Indonesia, udah kayak cerah gitu. Soalnya emang sumber daya alam Indonesia emang melimpah dan mahal kalau misalnya dijual di internasional. Oke, iya benar banget. Nah, jadi emang di Republik ketiga ini udah bener-bener kayak sesuai banget sama trilogi pembangunan. Nah. Jadi Karena dia ada di puncak masanya juga nggak? iya, bener banget. Coba kalian hitung-hitung. Jadi Republik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengah nih. Tiga. Iya, tengah-tengah berarti di 3 di antara 3 sama 4 ya. Coba kalau misalnya kalian 3 tambah 4 bagi 2. Nggak jadi itu matua nggak jadi. Jadi pokoknya yang di tengah-tengah ini itu memang ya jadi kalian bayangin lah di tengah-tengah naik justru Emang di puncaknya, titik puncak. titik puncak. Teman-teman yang suka banget sama matematika PM, titik puncak. iya. PM Parabola. Kalau parabola kayak gini, nah makanya titik puncak kan ada di 3. titik maksimum. Nah, Iya. maksimum nilai maksimum tuh di situ. Titik nilai maksimumnya tuh di situ pada waktu itu. Jadi pada Republik ketiga ini memang Soeharto mencapai titik maksimumnya pada masa Orde Baru ini gitu, di Republik ketiga. Nah, udah selesai, Republik ketiga selesai, kayak sukses semua dinaikin, semuanya. sudah selesai, berakhir pada tanggal 31 Maret 1984. Lanjut, kita ke Republik keempat. Nah, di sini kayaknya tinggal lanjutin aja deh. Lanjutin Nah, aja. tinggal nambahin gitu di kayak kasih blushnya dikit. iya kayak blush dikit biar lebih kelihatan lah gitu. Jadi di sini Apa itu nih? memang berfokus kepada pembangunan industri, terutama industri padat karya nih. Memang tujuannya itu emang buat naikin devisa negara. Udah bukan lagi fokus ke pertanian doang. Bukan, jadi kita ke devisa negara buat prioritas industri ini juga bertambah karena kan memang kita fokusnya ke pembangunan industri kan tadi kan. Iya. Jadi untuk di sini pertanian terus juga industrinya ini udah capai swasembada pangan 100%. Jadi untuk kayak misalnya beras gitu, itu tuh memang udah 100%, udah pas banget, udah sepas gitu. Nggak kelebihan juga ya? Nggak kelebihan, Kalau nggak kelebihan kekurangan. juga kan malah harganya jadi lebih murah kan? Iya betul banget. Kalau ini pas. Ini bener-bener pas banget. Nah, swasembada pangan tuh nanti kita jelasin Nanti ya, nanti aja ya. nanti. Jadi nanti kita bakal ngejelasin
ini pokoknya tuh di sini kita fokus ke pengembangan industri aja. Nah, setelah itu untuk selain industri juga ada migas. Non migas ya. Non migas ini maksudnya apa ya? Lebih ke mengarah pembangunan industri non migas gitu. Oh, jadi memang selain kita migas juga memproduksi migas, non migas juga dilihat juga ya. Jadi memang jadi pertambangan sama pertanian itu tuh sebagai kayak dua sektor utamanya Indonesia pada saat itu, karena emang migasnya kan kita udah gencarin dari Repelita kedua ya. Oh iya, oke. Iya. Tapi emang di keempat ini memang lebih ngarah ke itu ya, sektor industri ya. Kira-kira ada struggle-nya nggak sih nih nanti kalau misalnya apa ya, maksudnya di ini memang ada Belum nggak sih? belum ya? Iya sih. Soalnya kan Karena masih di yang puncaknya 5 iya masih ngelanjutin yang dari Repelita keempat. Peak 3. Oh iya nih Sorry. nih aku baca yang di sejak tahun 1984 pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, menghemat anggaran belanja, devaluasi mata uang, informasi administrasi pembangunan, pemberdayaan intensif, ekspor non migas. Oh iya benar non migas. Berupaya menaikkan daya saing industri domestik. Dengan demikian, pada Repelita keempat ini pertama kalinya sektor pertanian serta pertambangan tergantikan oleh sektor industri. Oh, jadi pertanian sama pertambangan ini digantiin sama sektor industri karena di sini emang fokusnya ke industri. Jadi yang non migas ini kita naikkan semua, ya, kita ekspor juga 2-3. Nah, itu nanti di Repelita keempat ini justru kita naikin industrinya juga. Kemudian diganti nih tadinya pertambangan, pertanian kita digocek gitu kan sama industri gitu. Jadi nggak cuma dua ini aja yang naik gitu loh, industri juga naik gitu di sini. Tapi disclaimer, dua ini juga bukan berarti dia turun ya, tapi tetap stabil. Cuman jadi, emang ya lebih naik sih industri karena emang industri yang lagi digencar. Oke. Nah, jadi memang di sini selesai di tahun 89 ya, udah selesai. Ya, ini memang masih dalam proses ya untungnya kan, berarti memang ada kenaikan. Kenaikannya itu cuma di bidang industri gitu. Jadi untuk 4 kayaknya fokus ke industri. Lanjut kita ke Repelita ke-5 di tanggal 1 April 1989. Emang ini ya seperti yang kita tahu Repelita ini kan memang melanjutkan yang sebelumnya. Repelita selanjutnya itu Repelita ke-5 yang difokuskan pada diversifikasi ekonomi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan minyak serta gas bumi dengan cara mengembangkan industri ekspor. Padahal kita dari 2, 3, 4 kita kan emang udah berusaha fokus di migas kan. Terus kenapa tiba-tiba sekarang kayak gitu ya? Nah, karena kan mungkin kan kita banyak sumber daya nih yang udah tereksplor ya. Kita kan jadi banyak orang, banyak pendidikan, justru juga kita tahu nih kalau misalnya Indonesia tuh banyak sumber daya alam yang belum termanfaatkan. Nah, apalagi di Kalimantan itu kan memang banyak pertambangan kan. Nah, di sini memang difokuskan untuk mengurangi ketergantungan nih akan minyak serta gas bumi dengan cara mengembangkan industri ekspor. Jadi banyaknya ini ya, banyak gak sih dulu kita makanya? Lumayan ya? Lumayan. Kan hampir berapa tahun? Berarti udah 10 tahun? Iya, mungkin ya. Oh iya, benar. Iya benar. Oke, di sini juga dia pertanian masuk dalam kategori sektor unggulan. Berarti memang pertanian sama pertambangan di sini memang jadi sektor unggulan juga kan yang tadi kan. Gak cuma berarti ada 3 dong yang kita unggulin, jadi pertambangan, industri sama pertanian. Oke, jadi apa? Terus juga di Repelita ke-5 ya? Iya, 5. Nah, itu juga ada sedikit gitu, kayak agak struggle karena di situ ada krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi dunia tuh kayak lagi lambat gitu. Tapi kalian tahu nggak, malah perekonomian warga desa tuh nggak
nggak terpengaruh sama adanya keterlambatan itu. Mereka tuh tetap stabil aja karena emang mereka udah fokus di bidang pertanian, dan pertanian kita kan emang udah terus dinaikin terus kan dari berbagai cara yang udah digituin sama si Pak Soeharto. Nah makanya pas ada perlambatan ekonomi nih, orang udah lagi hektik, tapi kita tuh warga-warga desa tuh nggak terpengaruh. Oh iya. Oh. Sedangkan sektor lain tuh agak gerak loh. Paham gak? Kayak Oh misalnya, iya paham. Jadi memang ya meskipun ada struggle-nya dikit tapi masih tetap oke lah. masih bisa terlaksanakan ya. Iya. Jadi untuk Repelita kelima ini memang dianggap sukses pada saat itu. Terus juga memang tadi industri sama pertambangannya itu juga makin meningkat, pertanian meningkat gitu. Meskipun tadi ada apa namanya sedikit struggle. Iya, struggle yang ekonomi tadi, tapi rakyat desa-desa itu justru nggak kena ya. Nggak kena. Nah jadi memang di sini Repelita kelima ini memang masih dianggap sukses pada saat itu dan berakhir pada tahun 94 ya? 4 ya berarti. Naik turun mah wajar ya, namanya ekonomi kan kita pasti ada pengaruh dari luar. Terus juga kita move on nih teman-teman ke Repelita ke-6. Terakhir itu Repelita ke-6. Ini tuh kalau misalnya itu tuh ibarat kayak kita lagi ada di satu ruangan yang bener-bener chaos. Dapat desakan kanan kiri depan belakang atas bawah, itu tuh kayak gitu. Nah ceritain. Di Repelita ke-6 ini dimulai pada 1 April 1994 dan menjadi program Repelita terakhir pada masa Orde Baru ini. Nah, jadi Repelita ke-6 ini memang apa namanya ya? Jadi di Repelita ke-6 ini memang kita juga mengalami penaikan atau pertumbuhan ekonomi sebanyak 7%. Iya, karena di sini tuh kita pertumbuhan ekonominya tuh memang kita lambat. Lambat kan dari 5 masih ngaruh ke 6 juga. Iya, benar banget. Jadi masih dan juga untuk di sini memang kan kita tadinya mau mau ada diregulasi ekonomi. Apa itu? Tadinya kita mau mengangkat hal itu, tapi berhubung teman-teman tahu dari 97 ada apa? Krismon. Wow. Krisis moneter. Karena banyak krisis moneter di situ. Iya, jadi banyak krisis moneter pada saat itu. Kalau nggak salah Krismon ini dari Thailand. Iya, dari Thailand. Kenapa sih itu? Awalnya tuh kayak karena dari nilai mata uang baht berbentrok dengan nilai mata uang dolar gitu. Kok bisa ngaruh ke semuanya ya? Apa nggak cuma Thailand doang? Nggak cuma Thailand, jadi dari Thailand tuh menyebar ke seluruh Asia Tenggara, bahkan Korea juga kena imbasnya. Padahal Korea termasuk negara maju kan? Nah iya, berarti kan karena kan kita mau melaksanain nih yang ke-6, Repelita ke-6. Nah, karena ada Krismon itu banyak nih penurunan itu inflasi juga. Terus habis itu banyak pemerintah yang korupsi pada saat itu. Bahkan sampai sekarang ya mungkin bisa jadi. Jadi pada saat itu memang negara Indonesia itu mencapai puncak dari utangnya itu memang anggarannya itu memang banyak banget, terus juga menimbulkan guncangan ekonomi. Nah jadi kayak ekonominya gencar, terus banyak demo mahasiswa, semua itu. Dan regulasinya tuh udah makin gak relevan. Iya, udah nggak bisa dilaksanain lagi. Nah jadi di Repelita ke-6 ini memang tidak terlaksanakan karena memang ada itu tuh tadi krisis moneter. Nah, ini tuh bakal sebenarnya materi ini yang krisis demo mahasiswa bakal dibahas sama kelompok lain ya? Nanti, sosial ya? Mereka ya? Iya, ada di kelompok sosial. Jadi setelah ini kalian bisa tanya ke kelompok sosial. Iya, nonton sosial, terus juga. Jadi itu semua materi tuh kayak berkesinambungan gitu. Iya, bener. Jadi nah, kebetulan pembangunan sinambungnya sama ekonomi karena kita ngebangun butuh uang, butuh dana gitu. Iya. Butuh duit ya temen-temennya ya, realita aja ya kan. Kita memang hidup butuh uang.
Ya jadi memang di sini berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. 94 tambah 5 9. Berakhir deh udah di situ. Udah selesai Caprita ke-6 udah selesai gitu. Jadi Tapi- after everything we've been through, senang bahagianya, sedihnya, udah selesai situ. Iya, udah selesai. Tapi Hancur ekonominya. enggak cuma itu dong, kan tadi ya udah aku bahas ya yang tadi. Kalian denger gak kalau misalnya selama ini Replika tuh kok agak apa ya, kayak ngerucut gitu di satu hal. Satu sektor. Iya, satu sektor. Tambang. Kurang sih. Pertanian. Pertanian. Tadi kita dari tadi bahas pertanian kayak dari Replika 1 kayak dia ningkatin dari tradisional ke modern, terus ini jadi dia naik, terus ada swasembada. Nah di sini itu jadi untuk pada masa ini memang ada revolusi hijau. Ya di masa Orde Baru memang ada revolusi hijau. Semuanya di warna hijau. Enggak sih, jadi emang namanya aja revolusi hijau. Nah, jadi Gimana tuh? mungkin aku mau ngejelasin lebih lanjut Oh, mungkin ya iya, mengenai revolusi hijau dan juga suasembada pangan. Oke. Hijau. Enggak, ini whisky. Whisky hijau. Iya. Oh my god, revolusi hijau. Mungkin lanjut ya. Nah, Mungkin singkatnya kayak revolusi hijau tuh suatu progres dari pemerintah untuk meningkatkan hasil pangan suatu negara. Mungkin kalau di Indonesia beras kali ya, oh iya, oke. khususnya beras. Pada masa Orde Baru, mungkin itu mungkin menimbulkan kayak ada stigma atau momongan atau isu mengenai Indonesia nih harus beras. Berasisasi. Iya, benar-benar. Iya, pada dengar iya. Itu emang lucu sih, kayak pertama kali aku dengar itu dari Bu Putri, berasisasi. Jadi oh iya, makanya teman-teman nyadar gak sih kalau selama ini kita makan pasti harus ada nasinya. Iya. Kalau Itu dari situ. nggak ada nasi Iya. itu bukan makan. Nggak ada nasi bukan makan. Bahkan makan mie juga kadang-kadang ada yang makan nasi. Aldiaya. Jadi memang kayak nasi karbo ya itu sih ya. Emang kan pada masa saat itu kita memang nggak tahu kalau misalnya nasi itu kayak Tapi pasti ada alasannya nggak sih Iya. kita makan nasi mulu, berasisasi apa? Tahu nggak? oh mungkin karena itu nggak sih, memang pada saat itu pertanian ini dia kan ini kalau nggak berarti memang pada saat itu pertanian kan Lagi memang lagi naik-naiknya. Terus swasembada pangan tadi di Replita ke berapa itu pokoknya kedua atau ketiga atau keempat? Empat. Empat ya? Iya, Nah, 100% kan? Iya 100%. Nah mungkin setelah itu udah naik nih karena kita make terus-terusan gitu kan. Jadi kita kayak pakai yang modern, pertanian modern. Jadi kita makin makin melakukan pakai pupuk kimia. Nah, pakai pupuk kimia. Jadi kan produksi ini juga makin banyak gitu kan. Jadi memang pada saat itu harga beras juga lagi turun ya. Iya, turun. Karena banyaknya produksinya itu kan. Jadi agak turun. Kalau di mata pelajaran ekonomi kan, kalau misalnya semakin langka barang ya, maka semakin tinggi barangnya kan. Nah, di sini kalau turun berarti emang barangnya tuh lagi banyak-banyak yang membludak, bahkan melebihin gitu loh. Jadi make sense juga kalau emang ada berasisasi, di mana orang-orang tuh bukan dipaksa sih, kayak lebih ada bukan penyuluhan ada ajakan Oh gitu iya, loh. ada ajakan benar. Kayak ayo makan beras, karena emang berasnya tuh lebih nggak ada melimpah daripada kita buang-buang gitu ya. Makanya kita disuruh makan beras. Bahkan orang Iya. Papua aja, orang Papua kan mereka itu lebih makan sagu ya. Iya, sagu, Iya. benar-benar. Itu tuh dipaksa makan beras. Oh iya, tapi karena ini sih kayak tadi dari tradisional ke modern ada sisi negatifnya juga ya kan, kita jadi kayak terus-terusan pakai pupuk kimia, pestisida gitu kan nggak bagus gak sih? Iya, nggak bagus. Jadi nggak bagus buat kita juga. Itu Jadi malah memang nguntungin perusahaan pupuk doang. nah iya, bahkan mungkin sampai sekarang masih berlanjut. Iya. We'll never know, tapi siapa tahu itu masih berlanjut ya. Tapi memang di masa Orde Baru ini yang tadi di awal bilang emang ada plus minusnya. Gak semua berjalan dengan turun, gak semua minus, tapi gak semua juga plus.
ada plus minusnya sih masing-masing ya. Tapi di revolusi hijaunya emang kayak menurut aku juga kurang evaluasi sih, karena banyak juga dampak negatifnya. Mungkin salah satunya tuh dampak negatifnya kayak kurangnya pemerataan dalam hal modernisasi di beberapa wilayah gitu. Oh. Jadi kayak banyak misalnya kayak demo gitu. Ketimpangan ya? Iya kesenjangan gitu loh. Jadi kayak petani yang emang dapat ya dia makin kaya, kalau yang nggak Tapi yang dapat nggak dapet ya gimana gitu, masih hasilnya mundur gitu. dikit doang. Kagak ngikut gitu, kagak maju. Salah di situ. Oh iya sih, Mereka nggak apalagi evaluasi loh. Nah itu kita evaluasi juga biar kayak sektor pertaniannya ini tetap berjalan, jadi sebagai apa ya, acuan kita nih untuk sebagai prioritas utama kita dalam menjalankan ekonomi di masa Orde Baru ini, harusnya seperti itu ya. Kita ngadain sosialisasi kayak udahlah jangan pakai pestisida terus gitu kan, sekali-kali kita pakai alam lah, mungkin jangan melupakan yang tradisional juga, maksudnya kan ada yang bisa kita pakai di situ, nggak cuma terus pakai pestisida gitu-gitu. Tapi ada juga kan tadi sisi negatifnya ya. Iya, Mungkin banyak sekarang nih. Sisi positifnya Apa? kali ya. Mungkin salah satunya itu memperbaiki ekonomi di pedesaan. Mungkin kayak di realita kelima gitu. Yang tadi aku bilang ya, iya. warga desa tuh nggak berpengaruh karena walaupun ada gonjang-ganjing ekonomi luar, mereka tetap stabil. Karena kayak udah ngesiapin gitu mereka. Terus yang kedua ada negara kita tuh jadi mengekspor yang awalnya ngandalin impor dari negara lain. Thailand ya? Thailand. Thailand? Iya. Iya Thailand. Oh Thailand ya. Soalnya kan Thailand pengekspor beras Oh, terbesar iya, di benar, dunia. benar. Yang tahu nggak yang patung boboan yang warna kuning? Lumbung padi. Iya, lumbung Iya. padi. Oh, Makanya kan kita tadi yang bilang yang Gimana tuh? bat nurun. Oh iya, nilai batu turun. Nah itu kayaknya ngaruh Ada dari situ hubungan ya? makanya. Ya udah, nanti Kita teman-teman baca lanjut di bagian ekonomi. Maaf guys, keceplosan guys, Ya, spoiler. lupa. Nah, iya. Terus memang. juga ada swasembada pangan nih. Apa? Jadi Oh. intinya swasembada pangan tuh kayak suatu wilayah tuh bisa menciptakan hasil pangan mereka sendiri gitu. Oh. Kayak tadi. Iya. Swasembada pangan tuh dikasih sama siapa deh? FAO. Iya, Iya, FAO ya. Bahkan Indonesia pernah kayak memberikan Itu ke Afrika. iya ke Afrika. Oh, yang 10.000 ton. 100.000 ton bahkan ya. ya. Saking banget. banyaknya kayak kita ngasih Oh. ke dia. Saking suksesnya ya. Iya, alhamdulillah ya. Swasembada pangan Ngebantuin memang, Afrika yang memang kurang gizi. Iya, emang pada saat itu ada yang emang kita lagi gencor-gencornya pertanian ya, sektor pertanian memang kita Lagi bagus-bagusnya. atau juga kayak bahkan sampai membludak gitu, kita harus makan nasi terus tuh. Bahkan sampai sekarang ya. Diabetes mellitus, kaki kanan tangan kiri. Remember ya teman-teman ya. Jangan lupa kita- olahraga juga. Jangan lupa olahraga. Main white us, makanan manis semua. Iya, kurangi makanan manis kita kan, karena kita di sini sebelumnya kita mau puasa ya, jadi kita Iya. have fun. Cheating day. Ya jadi ya memang masa Orde Baru nggak selamanya bagus, biasanya Negatif. ya 50-50 lah. bagus, iya benar banget ya. 50-50. Tergantung. 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 Nah makanya pada saat itu ya emang ini banyak, ada beberapa sih yang meningkat ya, kayak ekonomi juga meningkat, sektor pertanian, industri. Walaupun end up ya turun lagi, Iya, turun inflasi lagi. inflasi, krisis moneter gitu kan, tapi ya Udah. alhamdulillah. Makanya aku pernah dengar semboyan itu pada masa Soeharto kalau nggak salah ini bentar ya, ini penak zamanku toh. Oh. Denger gak? Denger Pernah. Ini bahasa Artinya, Jawa kan? iya, enakan zamanku kan, enakan pada zamanku kan, karena harganya tuh memang beras tuh, jadi kan pada murah-murah, Iya. banyak lowongan Itu pekerjaan. emang ngefokusin ke orang kecil ya? Iya, jadi memang kayak orang-orang kecil tuh di sini Agak ditingkatin lagi taraf diperhatikan hidupnya, juga, benar. stabilitasnya diperhatikan. Udah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di sesi 1 kali ini. Selanjutnya nih teman-teman, jangan move on dulu, jangan beranjak dulu, jangan keluar-keluar kemana-mana, karena selanjutnya kita akan lanjut ke sesi 2 ya teman-teman. Iya. Ya.
Dampak Jadi- dari kita. Iya, dampak dari kita. Maaf Nih, ya guys. Jadi di sesi 1 ini kita kan tadi udah ngomongin membahas tentang pembangunan, teologi pembangunan, gitu juga kayak revolusi hijau, repelita 1 sampai 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang duit-duit nih, duit-duit. Money. Terus habis itu kita juga akan membahas hubungan kita sama yang tadi aku singgung Apa? IMF. Oh. Jadi kita bakal bahas itu juga. IMF, terus juga penanaman modal asing. Masa kita selama ini kan harusnya ada hubungan Pemasukan. dong, pemasukan juga. Masa kita selama Repelita ini nggak ada pemasukan dari yang lain? Masih ada dong kan kita Masih kan ada, kan? meningkat tuh di Iya. 2, 3, 4, 5. Iya, betul banget. Nanti ada, kita akan membahas PMA, PMDN. Terus Oh. juga kita akan membahas lebih lanjut mengenai krisis moneter. So, ya mungkin sekian dari kami ya bersama kami di Jas Merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. See you. Gue les ya. Gitu satu berapa jam anjir? Tapi bohong. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di Jas Merah. Jangan sekali melupakan sejarah. Oke, jadi teman-teman kita di sini kan mau bahas tentang sejarah gitu kan. Nah, betul. Nah, di sesi sebelumnya teman kita ini membahas tentang pembangunan nasional di masa Orde Baru. Betul. Betul. Nah, di sini kita ini lebih membahas masanya sama di masa Orde Baru, tapi kita lebih condong ke perekonomiannya nih. Perekonomiannya. Di masa Orde Baru kan lagi gencar-gencar banget nih pembangunan nasional secara besar-besaran. Tetapi yang perlu digarisbawahi ini di masa sebelumnya yaitu masa Orde Lama ini kan kita ini perekonomian kita ini buruk banget ya kan, Ya. anjlok parah. bahkan sempat inflasi sampai dengan 600%. nah itu 600%. Nah di masa Orde Baru ini sangat digalakan yang namanya pembangunan nasional juga. Jadi kita membahas tentang perekonomian di masa Orde Baru ini. Nah pertanyaannya adalah kan di masa sebelumnya ini kita ekonominya sangat anjlok, ya kan? Nah sekarang di masa Orde Baru ini malah menggalakkan lagi yang namanya pembangunan nasional. Kira-kira dana yang digunakan atau biaya yang digunakan untuk pembangunan nasional ini itu dari mana gitu ya? Mungkin ada yang bisa jelasin. Oke, kan kita tahu kalau Indonesia pada masa Orde Baru perekonomian Indonesia itu sangat nggak stabil lah. Ya, Di situ Indonesia butuh dana yang sangat besar, terutama itu buat pembangunan. Nah, salah satu lembaga yang menaungi modal tersebut itu adalah IMF. IMF ini salah satu lembaga asing. IMF ini salah satu bank khusus yang dibawahi oleh Bank Dunia. IMF bertujuan untuk memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan dana. Bahkan pada masa itu IMF menjadi penyelamat perekonomian bagi Indonesia. Perekonomian pada masa itu tergolong naik pesat. Nah, Soeharto itu minjem di IMF ini melalui IGI. Nah, IGI ini adalah kayak turunan dari IMF ini. Oh, bentukan IMF. Tapi turunannya. Tapi informasi IGI ini kabarnya masih simpang siur. Nah, sebenarnya ada pertanyaan. Yang ini kan IMF ini kan lembaga dunia ya kan. Otomatis yang minjem dana buat ekonomi di negara masing-masing ini nggak cuma Indonesia ya kan. Ada syarat khusus nggak sih kayak buat minjem dana ke IMF ini? Nah, ada dong nih, syaratnya itu susah. IMF mewajibkan penghapusan subsidi BBM, reformasi perbankan dan privatisasi BUMN agar ekonomi lebih terbuka dan efisien. gitu. Nah, selain itu juga ada dampaknya. Ya, jadi IMF ini tuh kenapa sih dia bikin syarat ke Indonesia buat minjem? Karena dia tuh ingin memastikan bahwa negara yang dipinjamkannya ini itu bisa membayar utangnya kembali. Kayak kita minjemin orang, kita pasti mau dong kita kembali lagi uangnya. Tapi seringkali syaratnya ini justru malah memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Salah satunya itu pencabutan subsidi dan BUMN. Oke.
Oke. Nah, berarti dengan kita meminjam dana ke IMF ini itu berarti ada dampaknya dan apa nih dampak Indonesia minjem dana ke IMF ini apa nih? Ya, ada dampak meminjam IMF. Ada dua. Yang pertama positif, membantu stabilisasi ekonomi, mendukung pembangunan infrastruktur serta mendorong investasi asing. Yang kedua ada dampak negatif. Ada nih dampak negatifnya? Ada. Ketergantungan pada utang luar negeri seperti yang tadi Rafli omongin, syarat pinjam IMF yang sering membebani serta tekanan politik dari negara-negara donor. Berarti ini kayak dengan kita minjem ke IMF ini nyebabin Indonesia ini jadi ketergantungan nih kepada IMF ya. Jadi pelajarannya tuh kita jangan gampang untuk tergiur kepada bantuan asing tanpa mikirin efek jangka panjangnya, karena kalau kita nggak mandiri secara ekonomi kita bakal terus jadi anak bawang di dunia global alias jadi boneka asingnya mereka. Makanya sekarang kita harus fokus ke ekonomi yang lebih berdaulat dan jangan asal jual aset negara untuk solusi instan. Berarti kayak lebih ini ya, ibaratnya tuh kayak kita minjem dana ke dia kayak jebakan lah ya istilahnya, karena awalnya tuh kita kayak dikasih seneng dikasih enak. Awal-awal tuh enak. Awalnya dikasih enak nih dikasih modal segala macem, tapi Akhirnya tuh jelek tuh. aduh iya Sarah banget. terbebani lah istilah Indonesia. Oh jadi dampaknya besar banget ya buat kita ini. Nah tapi kayak saya pernah dengar di masa Orde Baru ini juga investasi asing nih banyak apa ya digencar-gencarkan juga nih. Nah tuh terus kayak ada nggak sih gitu kayak program pemerintah itu tentang investasi ini buat narik dana mungkin gitu? Iya. Ada. Apa tuh? Menurut artikel yang saya baca sih itu ada PMA dan PMDN. PMA PMDN itu apa tuh? PMA itu adalah penanaman modal asing, yaitu kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal asing di Indonesia. Selanjutnya itu ada PMA dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, pemerintahan asing. Selanjutnya itu ada PMA dapat dilakukan dengan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Asing dari negara-negara asing gitu ya. Nah kalau PMDN nih apa nih? PMDN juga adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri. Dengan menggunakan modal dalam negeri, baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut. Oh, ini gitu. Jadi singkatnya perbedaan PMA dan PMDN itu, kalau PMA modal dari investor asing, terus tunduk pada regulasi internasional alias undang-undang, lalu membawa teknologi dan modal besar. Tapi ada resiko intervensi asing. Tapi kalau PMDN itu modal dari investor dalam negeri, terus mengikuti regulasi nasional dalam negeri, lebih stabil, tapi modalnya dan teknologinya itu terbatas. Lebih terbatas daripada Jadi PMA. secara garis besar itu kalau PMA itu modalnya ini dia dari negara asing. Kalau PMDN itu dari dalam negeri lokal, nasional. Nah, ini kan negara di dunia ini kan banyak ya kan, nggak cuma Indonesia. Kenapa bisa mereka negara-negara asing ini mau nanam modalnya di Indonesia? Sedangkan kan bisa aja mereka nanam modalnya di negara ini ya
apa ya, kayak mungkin ada daya tarik tersendiri gitu. Jelas ada. Iya, Apa karena tuh? kan kalian tahu sendiri ya, di Indonesia itu kan kekayaan alamnya tuh banyak nih, dari segi pertambangan, perkebunan, perikanan, masih banyak lainnya kan. Itu juga termasuk jadi daya tarik tuh buat investor masuk ke Indonesia. Terus juga kan kita nih Indonesia itu kan diapit sama 2 benua sama 2 samudra tuh. Oh Itu iya kan, iya. iya, itu buat perdagangan tuh bagus banget tuh. Strategis banget itu letak geografis Indonesia. Jadi kan bisa lah narik investor buat nanam modal di Indonesia. Oh kayak ini ya, kayak misal mungkin kapal-kapal yang mungkin berlabuh gitu. Iya, itu udah dari dulu kalau nggak salah kan perdagangan di Indonesia dari itu. penjajahan. Terus juga nih iklim di Indonesia tuh, kalian tahu lah, udah pasti bagus tuh. Buat tanam jagung, ada 2 doang kopi. sih ya kalau di Bener Indonesia banget, ini. itu bagus banget tuh. Buat tanam apapun itu bagus deh, nih sayuran juga bagus. Terus ya itu semua tuh ya bisa lah narik investor buat masuk Indonesia. Iya, Investor mana sih yang nggak mau naruh saham di Indonesia, nanam modal di Indonesia? Udah pasti untung kan itu mah, bener gak? Iya sih, segitu aja sih yang saya baca mah. Mungkin saya dengar juga karena ini ya, karena dari dulu tuh Indonesia terkenal akan sumber daya manusianya. Betul lah. Jadi kan, nah tuh dari dulu sekitar tahun ini kalau nggak salah 280, 70 atau 80? tahun itu Tahun ini 270. Iya, 270 juta. Nah, itu banyak banget berarti itu. 270 juta kayak mungkin mereka bikin apa aja tuh pekerjanya ada. Benar. Itu juga Dari pulau manapun ada, banyak nah, itu mungkin juga dia ikut jadi daya tarik mereka ya, karena gampang nih, kayak mau bikin ini tinggal tarik, bikin ini tinggal tarik. Oke. Arah nih sekarang. Kenapa nih mereka berani naruh modalnya di Indonesia, sedangkan kan kayak tadi tuh mungkin bisa aja ke yang lain kena, tapi yang dipilih Indonesia. Kenapa? Kenapa mereka berani naruh modal di Indonesia? Emang arah pembangunannya kemana nih? Arah pembangunan ekonominya? Jadi arah pembangunan ini mengarah pada pasal 33 ayat 4, yang dimana ayat ini menyinggung perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan demokrasi. Nah, tujuan pembangunan nasional ini dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, pantas ya. Itu. Atas pada berani naruh modal di Indonesia ya? Oke. Nah, bagi Indonesia, kegiatan investasi mempunyai kontribusi secara langsung terhadap pembangunan. Jadi intinya gini kali ya, dengan melakukan apa ya, membuka jalur investasi luar maupun dalam negeri itu sebagai upaya pemerintah mungkin ya dalam mengatasi krisis ekonomi sebelumnya nih, mungkin gitu kali ya, dengan kayak ini nih upaya nih, kalau mungkin caranya gini makanya dia buka program yang namanya PMA dan PMDR. Oke. Selanjutnya krisis moneter. Krisis moneter nih yang terkenal banget nih dari perekonomian Orde Baru. Betul. Kan kayak gini. Tadi kata oke. Tadi Kan udah belum? Kata masih kati. Tadi dulu sampai kalimat mana? Masih cutting ya? Terakhir ulang dari yang ngomong krisis moneter. Dan ulang banget ya. Oke. Nah, oke, kita next bahas suatu masalah yang paling terkenal nih di masa Orde Baru ini. Yang mana kita tahu di Orde Baru ini kan terkenal banget yang nama apa, akhirnya ya, masa akhir Orde Baru ini kayak ekonomi pada anjlok, bahan pangan pada naik, meningkat, terus KKN terjadi di mana-mana. Nah, terus juga puncaknya itu kemunduran masa jabatan
Nah, Presiden Soeharto. Yaitu masalahnya adalah krisis moneter. Ya. Jadi krisis moneter ini sebenarnya nggak terjadi di Indonesia aja ya. Ini terjadi di banyak negara. Tapi awalnya yang bikin Indonesia ikut kena dampak nih, itu di mana sih awalnya? Mungkin ada yang tahu? Di utamanya dimulai dari Thailand, lalu menyebar ke negara Asia lainnya, termasuk Indonesia yang memiliki fundamental ekonomi lemah dan utang luar negeri besar. Oh, jadi awalnya itu dari Thailand. Nah, Kenapa? Gara-gara mata uang bahtnya juga tuh jatuh tuh, terus menyebabkan efek domino ke negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Oh, jadi Terus juga rupiah tuh anjlok, turun banget tuh rupiah. jadi kayak Thailand ini mata uangnya turun Banget. Turun kayaknya saya baca ya itu dia awalnya tuh nggak separah ini, kayak awalnya turunnya tuh nggak, maksudnya kayak nggak separah ini, terus lama-lama mereka biarin, tapi malah jadinya Parah. iya nyebar nih kemana-mana. Saya baca sih begitu ya. Tuh. Terus apa? Apa? Ada tamu guys. Tamu aja langsung. Ada tamu. Oh, ini ada tamu baru guys. Apa? Dennis, ada apa nih? Jadi aku ramuin satu sama kelompok mereka juga, tapi aku bedain aku dari satu. Aku mau contoh bener banget apa yang udah dikasih tahu Ridho tadi. Itu emang bener-bener Krismon ini tuh emang dari awal replita ya. Jadi kan yang udah teman-teman ngomong tadi yang direplitakan. Nah, itu kan emang gak terjadi terlaksanakan karena adanya krisis moneter ini. Kenapa? Karena emang yang tadi yang terkena domino ya, Asia Tenggara itu juga Indonesia kena imbasnya. Nah itu makanya di replita ke-6 ini dia nggak terkena krisis juga, dan di situ emang anggarannya itu makin banyak, terus juga utangnya di mana-mana. Dan juga by the way, FYI nih, untuk krisisnya ini itu ada beberapa kejadian di situ juga. Oke, apa tuh Kak? Nih, jadi kejadian yang pertama itu yang aku tahu itu kejadian Trisakti. Oh iya, betul. Bagi teman-teman yang nggak tahu, Universitas Trisakti itu ada di Grogol, ada di situ. Jadi pada saat itu memang banyak mahasiswa-mahasiswa yang demo karena emang pada saat itu kan krisis moneter ya, otomatis inflasi besar-besaran, harga pangan semakin mahal. Harga pangan semakin mahal. Nah, pada saat itu rakyat-rakyat seperti kita, mahasiswa yang emang pada saat itu memang membutuhkan ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia kan kayak, wah apaan nih masa dimahal-mahalin, semuanya dimahalin. Apalagi teman-teman pada saat masa Orde Baru itu emang pemerintah itu emang nggak bisa diganggu gugat. Nah ini yang perlu digarisbawahi ini. Iya. Karena pada masa Orde tersebut pemerintah ini cenderung yang namanya anti kritik. Iya. Makanya karena itu banyak mahasiswa, bahkan mahasiswa ternama ya kalian tahu nih misalnya. Nah salah satunya itu ada Universitas Trisakti teman-teman. Jadi pada saat itu memang Universitas Trisakti ini emang dari gedung Trisakti menuju ke DPR untuk demo. Nah pada saat itu dihadang oleh Polri. Nah Polri ini itu ternyata kejadian itu beliau yang dari Polri ini ternyata dia menembaki beberapa mahasiswa yang ikut demo pada saat itu di Universitas dari Trisakti. Mahasiswa dari Bener deh, 4 mahasiswa tewas ditembak oleh Polri. Nah di saat kayak gitu kan kayak wah gencar banget, masa mahasiswa demo ditembak-tembakin. Kan kayak buat mahasiswa ini kayak wah nggak bisa nih. Ya, ini juga jadi titik balik awal kemundurannya rezim Soeharto. Karena dengan ada kejadian tersebut ini membuat mahasiswa lain itu ikut terpancing nih. Nah, by the way,
kenapa sih mahasiswa ini cuma karena pangan? Iya, cuma karena pangan. Tapi ada lagi pada masa Orde Baru ini, khususnya di akhir 19 sampai 98 itu banyak banget nih yang terjadi KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu benar-benar banyak banget terjadi di situ. Ya gimana nggak marah kalau misalnya rakyatnya itu banyak yang korupsi, banyak yang nepotisme. Kan kayak kita sebagai rakyat Indonesia nggak mau dong negaranya kayak nggak jelas kayak gini. Karena itu puncaknya sebanyak 15.000 mahasiswa ikut demo ke gedung DPR. 15.000 banyak itu. 15.000 Saat itu kejadiannya itu sangat besar banget sih, sampai bahkan mata dunia ini menyoroti kejadian tersebut. Benar. Dari yang aku baca di sini emang banyak banget nih, mulai dari awalnya terkena imbas dari domino, terus juga harga pangan naik, banyak demonstrasi di mana-mana, banyak kejadian KKN. Betul. Terus juga demonstrasinya ini ternyata pemerintahannya itu yang anti kritik. Betul banget. Kalau Iya. ada kritik nanti Anda meninggal. Iya. Bahaya. Lo kritik, lo gitu. Hilang. Ya, pokoknya yang aku baca dari itu tuh emang kayak gitu ya. Jadi emang pada masa Orde Baru ini memang rakyat dituntut untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintahnya itu sendiri. Betul. Jadi mereka nggak boleh bersuara, mereka nggak boleh mengungkapkan pendapat dia sendiri. Itu emang kayak gimana ya, kan ini untuk rakyat ya gitu ya. Maksudnya rakyat harusnya bisa mengapresiasi suara gitu, mengungkapkan suaranya mereka, bukan dibungkam malah. Nah jadi ya emang di Orde Baru ini banyak banget plus minusnya. Ya kayak teman-teman udah tonton sebelumnya, kita juga tahu kalau misalnya itu tuh meningkatkan sektor pertanian, juga sektor-sektor yang lainnya, pendidikan, mutu manusianya juga ditingkatkan, pembangunan di mana-mana, infrastruktur juga banyak, dan juga dan pas di ini juga ada PMA PMDN ya. Iya. Dan itu emang berguna banget untuk keuangan pada saat itu kan. Apalagi hubungan kita antara negara lain itu makin luas gitu, makin banyak gitu loh kan. Apalagi banyak kejadian atau banyak Indonesia tuh banyak yang mengekspor dari Indonesia ke luar gitu. Kayak gitu sih. Tapi terserah kalau kalian menganggapnya ini enak atau enggak gitu, tapi itu perspektif kalian masing-masing. Tapi kalau menurut saya juga iya ada plus minusnya masing-masing sih kalau menurut aku ya. Nah, terus juga di krisis moneter ini juga nggak jauh-jauh dari imbas peminjaman dana ke IMF, kan? Iya, benar banget. Karena IMF ini memberikan pinjaman ke Indonesia itu dengan syarat-syarat ketat. Nah, itu. Seperti penghapusan subsidi dan pencabutan BUMN. Nah, yang dimana ini tuh malah bikin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak dan memicu ketidakstabilan sosial. Nah, itu ya seperti yang tadi saya bilang, ini itu dengan peminjaman dana ini lebih ke jebakan negara-negara sana ya. Karena ya itu di awal kita dengan dana tersebut melakukan pembangunan besar-besaran. Tapi di akhirnya malah jatuhin, ditambah lagi ada masalah negara tetangga kita yang mengalami penurunan nilai mata uang yang kita juga akhirnya berdampak ke. Nah iya, emang pada saat itu emang banyak banget sih, emang sekalinya ada masalah tuh langsung berabrek gitu. Kayak langsung dikasih batu gede. Karena awalnya tuh sebenarnya ibarat tuh kayak ditampung dulu nih. Iya, ditampung masalahnya. Jebol. Nah itu masalahnya malah. Nah itu. Nah iya. Nah karena masalah itu nih teman, jadi kayak dari awal emang utang ya, karena kita emang pengutang parah. Iya, utang ada. Nah dari dulu negara kita adalah negara yang sering meminjam utang. Sampai sekarang rakyatnya juga minjam utang. Iya. Iya emang
sebenarnya nggak negara kita aja sih, Iya semua banyak negara di dunia. Ya tapi negara kita salah satunya. Nah tapi ya udah, karena mungkin kan yang di akhir tadi yang Krismon itu kan yang banyak banget ya masalahnya ya. Nah pada tanggal 21 Mei 1998 pada jam 9 Bapak Soeharto resmi dilengsarkan dari jabatannya presiden dan digantikan lagi dengan wakilnya yaitu B.J. Habibie, dan itu adalah mulainya masa reformasi. Oke, terima kasih nih Kak Denny. Makasih Kak Denny. Ya kita kelompoknya recap. Jadi secara garis besar ini perekonomian di masa Orde Baru ini cenderung naik turun. Iya, Benar. karena awalnya itu naik, akhirnya dia Turun juga. Awalnya kita dikasih enak, tapi akhirnya Gak enak. jatuh, benar-benar yang jatuh banget. Yang mana pencapaian itu seperti tadi yang disampaikan presiden yang sudah menjabat sekitar 30 tahunan ini runtuh, jatuh dan mundur akibat didemo oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja ya penjelasan dari materi tentang perekonomian di masa Orde Baru. Ya di sini aku juga mau nyampain, jadi untuk masalah ini kayak aku belajar bagaimana caranya kita mengolah uang dengan baik. Terus juga masalahnya tuh kayak di sini tuh mungkin karena si Soeharto ini mungkin anti kritik, jadi kita sebagai manusia kan juga sumber masalah itu. Iya, karena memang Soeharto ini memang nggak suka banget dikritik, bahkan ada undang-undangnya kalau nggak salah. Itu emang harusnya kita sebagai manusia kan emang ada evaluasi ya, maksudnya kayak kita butuh evaluasi agar bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Dan juga tapi kita juga sangat berterima kasih karena emang pada saat itu kayak pada masa reformita itu banyak banget yang diuntungkan, kayak misalnya revolusi hijau, banyak yang tadinya kita cuma modal pertanian tradisional bisa berubah ke modern, banyak infrastruktur yang dibangun, terus juga banyak gedung-gedung, terus juga lapangan pekerjaan gitu-gitu dan lain sebagainya. Tapi emang pada saat itu emang pas banget ada krisis moneter yang membuat kayak ini tuh benar-benar kayak the end of the city gitu, emang the end eranya Soeharto gitu. Jadi yaudah kita di sini ambil aja hikmahnya, terus juga kita jadiin aja pembelajaran dari ceritanya masa Orde Baru ini, apalagi khususnya ekonomi ya. Ekonomi kan emang penting banget nih buat kita semua karena kita di sini butuh uang. Kita semua di sini emang membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidup. Jadi kalau misalnya teman-teman mengatakan kalau misalnya wah Orde Baru jelek nih gini-gini, ternyata sebenarnya nggak sepenuhnya jelek. Iya, nggak sepenuhnya jelek dan juga nggak sepenuhnya bagus juga, tapi tergantung perspektif kalian masing-masing sih. Kalau misalnya kalian nganggapnya ini bagus ya terserah. Jadi di sini kami disclaimer ya teman-teman, kita di sini kita mengangkut informasi yang kita cari di berbagai sumber ya. Jadi kalau misalnya ada yang informasi yang kurang pas gitu, bisa banget teman-teman komen ataupun tulis yang benernya tuh gini loh gitu loh, yang ini tuh salah kayak gini. Jadi kita di sini kan semua sama-sama belajar. Kita sini semua belajar masih kelas 12 di sekolah kita BK. Iya, kita semua manusia, bukan boy. Ya manusia tempatnya salah ya. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, perkataan ataupun yang membuat kalian tersinggung lah masalahnya. Iya. Ya udah mungkin itu saja ya. Kita dari kelompok ekonomi pada masa Orde Baru kelas 12 4 Famoras undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan adalah Jas merah. jangan sekali lupakan sejarah. Bye bye, see you.